Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Shift 1 yang beranggotakan Anissa Fatia Ahmad, Ardia Nur Azizah, Dea Yolanda, Erina Diah Ayu, Fatimah Azahra, Husnul Fazriani, Latifah Salisa, Leli Utari, M. Naufal Hadi Prasetyo, Normanisha Tasqiroh, Rahmanita Sutrania Putri, dan Salsabil Awandri Diaul Haq. Pada praktikum kali ini, kami akan melakukan uji protein. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu susu, putih telur, gula, garam, sabun, 3 pewarna makanan yang berbeda, dan cuka putih. Pertama, kita akan melakukan larutan gula ditambahkan dengan 3 tetes pewarna berbeda. Larutan gula kemudian ditambahkan dengan sabun, kemudian diamati perubahan warna yang terjadi. Selanjutnya, larutan gula yang telah ditetesi dengan 3 pewarna berbeda ditambahkan dengan cuka putih, kemudian diamati hasilnya. Selanjutnya, larutan gula yang telah ditetesi 3 pewarna yang berbeda ditambahkan dengan garam, kemudian diamati hasil yang terjadi. Sampel selanjutnya yaitu putih telur. Putih telur ditambahkan dengan 3 pewarna yang berbeda. Kemudian, sampel putih telur ditambahkan dengan sabun, diamati hasil yang terjadi. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Selanjutnya, putih telur yang telah ditetesi 3 pewarna berbeda ditambahkan dengan cuka putih. Kemudian diamati hasil yang terjadi. Terakhir, putih telur yang telah ditetesi 3 pewarna berbeda ditambahkan dengan garam. Kemudian diamati hasil yang terjadi.
Sampel yang terakhir yaitu susu. Susu ditetesi dengan 3 pewarna yang berbeda. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Kemudian sampel ditetesi dengan sabun. Diamati hasil yang terjadi. In number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. Selanjutnya, sampel susu yang telah ditetesi 3 pewarna berbeda ditambahkan dengan cuka putih. Diamati hasil yang terjadi. Selanjutnya, sampel susu ditambahkan dengan garam, kemudian diamati hasil yang terjadi. We'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hasil dari praktikum yang telah dilakukan pada larutan gula, putih telur, dan susu didapatkan bahwa sampel yang ditambahkan dengan sabun dapat mendenaturasi protein karena sabun bersifat sebagai deterjen yang mengakibatkan ikatan dalam protein terputus. Sabun atau deterjen mempunyai sifat polar dan nonpolar yang dapat mengikat protein, sehingga bagian nonpolar tersembunyi ke dalam bagian nonpolar dari protein. Selanjutnya, sampel yang telah ditambahkan asam cuka. Asam cuka mampu melarutkan senyawa polar seperti garam anorganik, gula maupun nonpolar, seperti minyak. Karena asam cuka memiliki konstanta dielektrik yang sedang, sehingga larutan asam cuka atau cuka putih ini dapat melarutkan sampel dengan pewarna. Selanjutnya, sampel ditambahkan dengan garam. Pada percobaan ini, garam memiliki daya larut protein yang berkurang. Sampel yang telah ditambahkan dengan garam akan memiliki daya protein yang berkurang, akibatnya protein akan terpisah dan membentuk endapan. Kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu sampel yang ditambahkan dengan sabun akan mengakibatkan ikatan dalam protein terputus, sehingga warna dari sampel akan menjadi lebih terlihat. Selanjutnya, sampel yang ditambahkan dengan asam cuka akan mampu melarutkan senyawa sehingga gula putih telur dan susu yang ditetesi dengan pewarna yang berbeda akan larut. Yang terakhir yaitu sampel yang ditambah dengan garam akan menghasilkan endapan karena garam mengakibatkan daya larut protein berkurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Praktikan Biokimia Farmasi 2019 dari kelompok 1 SIF A akan menjelaskan materi tentang uji kualitatif protein. Apa itu protein? Protein merupakan makromolekul yang menyusun lebih dari separuh bagian dari sel. Molekul protein tersusun dari satuan-satuan dasar kimia, yaitu asam amino. Dalam molekul protein, asam-asam amino ini saling berhubungan dengan suatu ikatan yang disebut ikatan peptida atau CONH. Satu molekul protein dapat terdiri dari 12-18 macam asam amino dan dapat mencapai jumlah ratusan asam amino. Fungsi protein terbagi menjadi dua, yaitu fungsi struktural dan fungsi biokatalis. Fungsi struktural adalah sebagai mesin yang bekerja pada tingkat molekular, yaitu sebagai pelindung dan sebagai perekat. Sebagai pelindung contohnya A dan B keratin yang terdapat pada kulit, rambut, dan kuku. Sebagai perekat contohnya seperti kolagen.
Yang kedua, fungsi biokatalis adalah untuk reaksi-reaksi kimia dalam sistem makhluk hidup. Makromolekul ini mengendalikan jalur dan waktu metabolisme yang kompleks untuk menjaga kelangsungan hidup suatu organisme. Suatu sistem metabolisme akan terganggu apabila biokatalis yaitu protein yang berperan di dalamnya mengalami kerusakan. Yang kedua, berdasarkan struktur susunan molekul, yaitu protein fibrillar atau skleroprotein, protein globular atau sferoprotein. Yang ketiga, berdasarkan komponen penyusunan, yaitu protein sederhana dan protein majemuk. Yang keempat, berdasarkan asam amino penyusunnya, yaitu protein yang tersusun oleh asam amino esensial dan protein yang tersusun oleh asam amino non-esensial. Yang kelima, berdasarkan sumbernya, yaitu protein hewani dan protein nabati. Yang keenam, berdasarkan tingkat degradasi, yaitu protein alami dan turunan protein. Apa saja sumber protein? Protein lengkap yang mengandung semua jenis asam amino esensial ditemukan dalam daging, ikan, unggas, keju, telur, susu, produk sejenis quark, tumbuhan berbiji, tumbuhan polong-polongan, dan kentang. Sedangkan protein tidak lengkap yang hanya mengandung sebagian jenis asam amino esensial ditemukan dalam sayuran, padi-padian, dan polong-polongan. Uji analisis protein. Uji analisis protein ini terbagi menjadi 5 uji. Yang pertama yaitu uji Biuret. Uji ini berguna untuk menunjukkan adanya senyawa-senyawa yang mengandung gugus amida asam yang berada bersama gugus amida yang lain. Uji ini memberikan reaksi positif, yaitu ditandai dengan timbulnya warna merah violet atau biru violet. Yang kedua, uji Santo-Proteat. Uji ini digunakan untuk menunjukkan keberadaan gugus benzen. Metodenya menggunakan larutan asam nitrat pekat, yang merupakan salah satu asam pekat. Reaksi ini positif untuk protein yang mengandung tirosin, fenilalanin, dan triptofan. Yang ketiga, uji sulfur. Uji sulfur dilakukan untuk mengidentifikasi adanya gugus es atau belerang pada protein. Reaksi positif uji ini adalah terbentuknya larutan kehitaman, yaitu PBS. Yang keempat, uji ninhidrin. Uji ninhidrin dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya asam amino pada suatu zat yang diuji. Ninhidrin bereaksi dengan asam amino bebas pada protein yang akan menghasilkan warna biru. Yang kelima, yaitu uji Neumann. Uji Neumann adalah uji spesifik untuk mendeteksi keberadaan kasein pada sampel. Ketika memanaskan asam nitrat pekat serta asam sulfat pekat, kasein selanjutnya akan dipecah dan menghasilkan fosfor.